Selamat datang di Trivia Viral. Channel kami mencakup analisis dan rekap terbaru tentang acara TV dan film, serta cerita dan fakta menarik. Duduk, santai, dan subscribe ke channel kami jika Anda menikmati video kami sejauh ini. Seorang pria tiba di Universitas Princeton sebagai mahasiswa pascasarjana baru. Dia adalah penerima penghargaan Carnegie bergengsi untuk matematika. Dia juga bertemu dengan sekelompok mahasiswa pascasarjana matematika dan sains yang menjanjikan lainnya, yang dengannya dia menjalin persahabatan yang canggung. Dia mengakui kepada salah satu temannya bahwa dia lebih baik dengan angka daripada orang, yang tidak mengejutkan mereka setelah melihat usahanya yang sebagian besar gagal dalam percakapan dengan para wanita di bar lokal. Pria itu sedang mencari ide yang benar-benar orisinal untuk makalah tesisnya, dan dia berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mengembangkan tesisnya agar dia dapat mulai bekerja. Penolakan yang sangat keras dari seorang wanita di bar itulah yang akhirnya menginspirasi karyanya yang bermanfaat dalam konsep dinamika pemerintahan. Setelah menyelesaikan studinya sebagai mahasiswa di Princeton, dia menerima janji prestisius di Massachusetts Institute of Technology, MIT, bersama dengan dua temannya yang lain. Video ini disponsori oleh QUD, platform terbesar di Asia untuk mempertemukan siswa dan tutor. Daftar di QUD sekarang. 5 tahun kemudian saat mengajar kelas tentang kalkulus di MIT, dia menempatkan masalah yang sangat menarik di papan tulis yang dia tantang untuk dipecahkan oleh murid-muridnya. Saat muridnya datang ke kantornya untuk membahas masalah tersebut, keduanya jatuh cinta dan akhirnya menikah. Pada kunjungan kembali ke Princeton, dia bertemu dengan mantan teman sekamarnya dan bertemu dengan keponakannya yang masih muda, yang dia kagumi. Dia juga bertemu dengan agen Departemen Pertahanan yang misterius. Dia diundang ke fasilitas rahasia Departemen Pertahanan Amerika Serikat di Pentagon untuk memecahkan enkripsi kompleks telekomunikasi musuh. Dia mampu menguraikan kode secara mental hingga membuat takjub para pemecah kode lainnya. Agen tersebut memberinya tugas baru, untuk mencari pola di majalah dan surat kabar, seolah-olah untuk menggagalkan plot Soviet. Setelah dikejar oleh Rusia dan baku tembak, dia menjadi semakin paranoid dan mulai berperilaku tidak menentu. Setelah mengamati perilaku tidak menentu ini, istrinya memberitahu rumah sakit jiwa. Meskipun dia mencoba melarikan diri, dia dibius secara paksa dan dikirim ke fasilitas psikiatris. Pengasingan pria itu tampaknya menegaskan keyakinannya bahwa Soviet sedang mencoba untuk mendapatkan informasi darinya. Istrinya putus asa untuk membantu suaminya. Setelah serangkaian sesi terapi kejut insulin yang menyakitkan, pria tersebut dibebaskan dengan syarat dia setuju untuk minum obat antipsikotik. Namun, obat-obatan tersebut menimbulkan efek samping negatif yang memengaruhi hubungannya dengan istrinya dan, yang paling dramatis, kapasitas intelektualnya. Frustrasi, dia diam-diam berhenti minum obat dan menimbun pilnya, memicu kekambuhan psikosisnya. Saat memandikan bayi laki-lakinya, perhatiannya teralihkan dan mengembara. Istrinya sedang menjemur cucian di halaman belakang dan mengamati bahwa gerbang belakang terbuka. Dia menemukan bahwa suaminya telah mengubah gudang yang ditinggalkan di rerimbunan pohon terdekat menjadi kantor untuk pekerjaannya untuk agennya. Setelah menyadari apa yang telah terjadi, istrinya berlari ke dalam rumah untuk menghadapinya dan nyaris menyelamatkan anak mereka dari tenggelam di bak mandi. Ketika dia menghadapkannya, dia mengklaim bahwa temannya sedang mengawasi putra mereka. Istrinya berlari ke telepon untuk menelepon rumah sakit jiwa untuk mendapatkan bantuan darurat. Agen tersebut mendesaknya untuk membunuh istrinya, tetapi dia dengan marah menolak melakukan hal seperti itu. Setelah itu, istrinya melarikan diri dari rumah karena ketakutan bersama anak mereka, tetapi dia melangkah di depan mobilnya untuk mencegahnya pergi. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa keponakan muda itu adalah isapan jempol dari halusinasinya karena dia tetap seumuran sejak hari dia bertemu dengannya. Dia memberitahu istrinya, dia tidak pernah menjadi tua. Baru setelah itu dia menerima bahwa ketiga orang itu sebenarnya adalah bagian dari halusinasinya. Terperangkap di antara kelumpuhan intelektual obat antipsikotik dan delusinya, dia dan istrinya memutuskan untuk mencoba hidup dengan kondisi abnormalnya. Dia tumbuh lebih tua dan mendekati teman lamanya dan saingan intelektualnya, sekarang kepala Departemen Matematika Princeton,
yang memberinya izin untuk bekerja di perpustakaan dan mengaudit kelas, meskipun universitas tidak akan memberinya kantor sendiri. Meskipun dia masih menderita halusinasi dan menyebutkan minum obat yang lebih baru, dia akhirnya dapat hidup dengan dan mengabaikan episode psikotiknya. Dia mengambil situasinya dengan tenang dan dengan bercanda memeriksa untuk memastikan bahwa setiap kenalan baru sebenarnya adalah orang yang nyata, bukan halusinasi. Dia dihormati oleh sesama profesor atas pencapaiannya dalam matematika, dan kemudian memenangkan hadiah Nobel Memorial di bidang ekonomi untuk karya revolusionernya pada teori permainan. Dia dan istrinya akan meninggalkan auditorium di Stockholm, ketika pria itu melihat temannya, keponakan mudanya, dan agennya berdiri dan tersenyum. Istrinya bertanya kepadanya, "Ada apa?" Dia menjawab, "Tidak ada." Dengan itu, mereka berdua meninggalkan auditorium. Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah. Subscribe jika Anda ingin melihat lebih banyak video serupa dan beri kami jempol untuk mendapatkan lebih banyak rekomendasi video kami. Jadilah yang pertama menonton video terbaru dengan mengklik ikon lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya.